Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Sahabudin dengan NIM 1PA21014 semester 4 program studi S1 Keperawatan. Di sini saya mengambil materi tentang peran pola asuh dengan kecanduan gadget pada anak prasekolah untuk memenuhi kebutuhan nilai UAS Keperawatan Jiwa 1 dengan dosen pengampu Ibu Evi Gustia Kesuma, Escape Nurse MKes. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu pokok pembahasan kita hari ini ialah menggunakan teknik PICO, di mana termasuk kategori P, problem, I, intervensi, C, compression, O, outcome. Baik teman-teman, di sini saya sudah mereview jurnal tentang peran pola asuh dengan kecanduan gadget pada anak prasekolah, di mana Jurnal Keperawatan Jiwa Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang dirilis tanggal 10 Februari 2023. Baik teman-teman, di sini hasil review saya dari jurnal tersebut. Yang pertama itu problem atau masalah. Perkembangan teknologi semakin pesat. Gadget adalah contoh dari bahayanya teknologi yang berkembang di masyarakat. Gadget digunakan hampir oleh semua kalangan, kelompok usia, baik dari dewasa, remaja, maupun anak-anak. Banyak orang tua dengan sengaja memberikan gadget pada anak karena gadget adalah suatu permainan yang dapat membuat anak menjadi diam dan tidak rewel ketika ditinggalkan oleh orang tua. Di samping itu, lingkungan juga sangat berpengaruh dalam membentuk kebiasaan anak saat berinteraksi dengan gadget, yang sering dapat mengakibatkan anak kecanduan gadget. Menurut Rahmalan et al. 2019, hal ini dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Baik, selanjutnya materi 2 tentang intervensi. Jenis penelitian menggunakan studi korelasi dengan cross-sectional sebagai desain penelitian. Sampel diambil sebanyak 46 dengan total sampling sebagai metode pengambilan sampling. Penelitian dilaksanakan dengan memberikan kuesioner, Prating Style and Dimension Question atau suatu pertanyaan, di mana Earsworth version atau PSD-Q yang dimana Robinson 2001 sebagai instrumen untuk mengetahui pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak, dan kuesioner smartphone atau HP education test untuk mengidentifikasi tingkat kecanduan anak pada gadget menurut Count 2013. Baik teman-teman, materi selanjutnya itu dari hasil kuesioner yang telah dilakukan, yaitu dengan tabel 1 dan 2. Tabel 1 menunjukkan usia ibu berada pada usia yang produktif dengan nilai 54,3% dengan pendidikan ibu paling banyak pada tingkat SLTA dengan nilai 56,5%, dan usia anak prasekolah paling banyak pada usia 6 tahun dengan nilai 50%. Dengan jenis kelamin didominasikan oleh laki-laki dengan nilai 58,7%. Berdasarkan jumlah anak pada keluarga, rata-rata orang tua masih memiliki 1 orang anak. Frekuensi penggunaan gadget pada anak paling banyak berada pada frekuensi tinggi, yaitu setiap hari mereka berinteraksi dengan gadget. Selanjutnya, pada tabel yang kedua menggambarkan jenis pola asuh pada anak paling banyak adalah pola asuh demokratis sebanyak 60,9%, dengan kondisi kecanduan gadget paling banyak pada anak yang tidak mengalami kecanduan terhadap gadget sebanyak 41,3%. Dari hasil penelitian ini sudah terbukti bahwa anak kecanduan gadget lebih banyak daripada anak yang tidak kecanduan. Selanjutnya pada pokok pembahasan tentang Confresh, di mana hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pola asuh tipe demokratis dominan dilakukan oleh orang tua sebanyak 60,9%. Sebagian besar responden mereka lebih banyak meluangkan waktu pada anak dengan suasana hati yang hangat dan penuh keakrab. Di sisi lain, pengetahuan orang tua juga menentukan cara mendidik anak yang baik dan benar. Hal ini dibuktikan sebagian besar pendidikan dari orang tua adalah SMA, di mana tingkat pendidikan setara dengan SMA sudah banyak memberikan informasi terkait dengan pola asuh sesuai dengan kebutuhan anak. Selain itu,
pendidikan usia, orang tua juga dapat mempengaruhi pola asuh yang diberikan, di mana paling banyak responden pada kelompok usia dengan 20-30 tahun sebanyak 54,3 orang tua dengan usia produktif diasumsikan lebih memahami dan cenderung mengikuti pesan. Baik teman-teman, pokok pembahasan terakhir mengenai outcome, di mana dilihat dari peran pola asuh terhadap kecanduan gadget pada anak prasekolah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh dengan kejadian kecanduan gadget pada anak prasekolah. Penerapan pola asuh demokratis akan lebih membuat anak merasa dihargai, terjalin interaksi yang akrab antara anak dan orang tua sehingga anak menjadi lebih dekat dengan orang tua, mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama orang tua, timbulnya rasa perhatian dan saling menghormati serta saling menghargai dan saling menyayangi. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu upaya pencegahan terhadap kecanduan gadget diantaranya adalah memberikan edukasi kepada orang tua terkait dampak penggunaan gadget pada usia dini. Orang tua diharapkan lebih bijaksana dalam memberikan batasan waktu pada anak dalam menggunakan gadget supaya dampak gadget terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dapat diminimalisirkan kembali. Terima kasih, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat menjadikan kita pembelajaran untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.